Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Engkau agar kami merendahkan diri untuk mencari kehendak-Mu. Berkatilah firman-Mu agar firman-Mu menjadi makanan rohani kami di hari ini. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita membaca satu cerita yang indah di dalam akhir hidup Musa, satu perkara yang indah, atau boleh dikatakan Musa sebagai ayah telah dewasa. Dia bagi sekelompok, bagi anak-anak. Di dalam kitab Bilangan pasal 27, kita bisa menggunakan berapa segi untuk masuk. Ada orang yang mengatakan ini warisan masalah bagi orang Yahudi, masalah keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dan ada orang yang memuji keberanian para anak-anak perempuan ini dan kerendahan hati mereka. Saya memilih dari segi kedewasaan Musa dalam membahas tema hari ini, dengan tema yang mengasihi komunitas Bapa Rohani. Bilangan pasal 27 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Sebelum di sini masih ada beberapa kejadian kita, walaupun Musa menggunakan tongkatnya memukul bukit batu dan sangat marah di hadapan Allah dan juga di hadapan rakyat, tetapi pelayanannya tidak berhenti sampai di situ, dan kehidupan jiwanya tidak berhenti di situ. Dia ada renungan dan terobosan, dan dia terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemarin di sekolah teologi menerangkan tentang anggur baru dan kantong yang baru. Kantong yang lama tidak bisa menampung ledakan dari anggur yang baru, sebab anggur baru akan terus di situ fermentasi dan juga akan memecahkan kantong itu. Dan kantong itu, dia harus menggunakan kantong yang baru dengan kekerasan dan bisa untuk kelenturannya. Kita semua orang perlu, kita di dalam Roh Kudus selalu diperbaharui. Dan Musa walaupun umurnya sudah tua dan terus diperbaharui, dan terus kalau dia bersedia menjadi kantong yang baru, Roh Kudus terus memakai dia. Mohon Tuhan untuk mengambil cara pikiran kita yang memberi batasan bagi diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengubah aku demikian, aku yang terbaik. Ini adalah cara pikir kantong yang lama. Kantong yang baru akan terus diperbaharui dan berubah. Dan kita melihat bagaimana Musa menyelesaikan anak dari Zelafehat kelima putrinya. 5 putri Zelafehat, dan nama ini bukan pertama kali yang muncul. Kemarin di pasal 26 waktu mencatat jumlah orang, waktu menghitung jumlah Manasye, di situ dikatakan
Zelafehat bin Hefer, di situ ada 5 putri dari Zelafehat. Kita juga bisa heran, mereka di situ mencatat jumlah laki-laki, malah di sini disebut 5 nama anak perempuan, dan namanya bukan hanya muncul di pasal 29 dan pasal 27, dan sampai pada akhir bilangan pasal 36 masih menyebut nama-nama mereka. Satu nama yang baik, dan ini hal yang indah. Sampai di kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, 1 Tawarik, nama-nama mereka pun disebut. Nama mereka selalu selamanya disebut, dan kelima nama ini adalah apa? Pertama, yaitu Mahlah. Ayahnya mati karena dosanya sendiri di padang gurun. Mahlah ini apa? Mungkin ide putri yang sulung. Dia bukan kumpulan yang menggerutu. Di sini perkumpulan yang dewasa melihat perkara, bukannya mereka bersungut-sungut dan tidak memakai pakaian orang lain untuk menjadi pendekar, atau di situ menggosipkan, tetapi dia mengatakan perkara mereka sendiri, perkara ayahnya di generasi sekarang sebagai putri. Putrinya apakah bisa menerima warisan? Dia tahu ayahnya, sebab dosanya mati di padang gurun. Kedua, nama anak yang kedua yaitu Noah. Movement ada tindakan mereka datang di hadapan Musa. Putrinya yang ketiga yaitu Hoglah, yaitu menari di hadapan Musa. Keempat, namanya Milkah, yaitu ratu artinya. Yang kelima bernama Tirsa, yang berkenan bagi orang. Nama-nama ini apakah berurutan kita tidak tahu. Setiap nama mereka di bagian tempat juga urutannya berbeda. Mereka datang di tempat perkumpulan kemah pertemuan. Kita lihat di kemah di PowerPoint. Mereka yaitu dari Bani Manaseh di sebelah barat. Mereka berkemah dan mereka datang di hadapan Musa, tempat perkumpulan pemimpin umat Israel. Kamu bisa di situ merenungkan atau membayangkan mereka adalah para tua-tua, semuanya laki-laki. Mereka dari kemah barat ke timur. Tidak ada orang yang menyuruh mereka datang, mereka datang sendiri. Jadi mereka sangat berani. Dan juga masuk dalam perkumpulan kaum laki-laki, mereka berdiri di hadapan kemah pertemuan. Mereka di situ berdiri di depan Musa dan Imam Eliajar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu di pintu kemah pertemuan. Saya merasa dia seperti Ratu Esther. Dia tempat perkumpulan kaum laki-laki, tidak ada yang menyuruh mereka datang. Mungkin mereka akan dipermalukan. Dan juga di tempat itu bukan tempat yang seharusnya ada perempuan. Dan tindakan mereka ini sulit dipikirkan dan juga membawakan
bahaya juga. Mungkin ada orang yang berkata kepada perempuan ini untuk kembali ke tempat kemah mereka. Ini bukan tempat untuk mereka berbicara. Tetapi perempuan-perempuan ini sangatlah berani. Mereka tidak menyebarkan ketidakpuasan mereka dan tidak menggunakan orang banyak menyelesaikan perkara mereka, tetapi mereka datang di hadapan Musa dan dia tahu sejarah dari keluarganya. Boleh dikatakan bahwa latar belakang yang tidak bisa dikatakan. Ayahnya mati karena dosanya sendiri dan kita melihat anugerah dan belas kasihan Tuhan ada di sini. Dosa generasi sebelumnya selesai. Kalau tidak 20 tahun yang anak-anak yang lahir di padang gurun, anak-anak muda ini mereka tidak punya masa depan. Sebab mereka tahu tidak dapat mengadakan perdamaian dengan Tuhan, tetapi mereka tahu bahwa Tuhan akan mendengar mereka sebab mereka percaya akan keadilan dari Allah dan juga belas kasihan Allah, dan mereka datang di hadapan para pemimpin dan di depan Musa. Kedua, mereka mencari masa depan untuk kaum mereka, untuk menerima tempat warisan. Dan di situ bertanya, mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi kalau tidak ada anak laki-laki, mereka tidak punya warisan lagi. Mereka bertanya demikian bukan menantang Musa. Dia tahu mereka sebenarnya tidak berhak berkata demikian, tetapi mereka bertanya. Dia tahu Allah itu adil. Allah mendengar mereka. Dan bagaimana respon dari Musa? Kalau kamu Musa, bagaimana responmu? Semua pemimpin ada di sampingmu. Apakah akan berdiskusi dengan mereka? Di ayat tidak mengatakan demikian, tetapi Musa langsung bertanya di hadapan Tuhan. Musa mengerti akan keperluan mereka dan latar belakang perkara ini. Kelima anak-anak perempuan ini, mereka bukan mencari warisan sendiri, tetapi demi nama ayah mereka tetap ada di bumi. Dan sesungguhnya warisan milik tanah ini adalah bagi kaum laki-laki. Jadi ini satu yang spesial dengan status anak perempuan. Bertanya akan hal ini dan bagaimana jawab Musa dan menyatakannya. Musa menyampaikan perkara mereka di hadapan Tuhan. Ayat kelima, lalu Musa menyampaikan perkara itu di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab ada orang berkata ini satu perkara yang pertama, dan kita melihat Musa merendahkan diri. Dia tidak sendiri mengambil keputusan dan juga tidak bertanya para pemimpin yang di sampingnya. Dia langsung menyampaikan perkara itu di hadapan Tuhan. Dia terbuka dan juga menanti dan percaya pada Allah. Allah kemudian berfirman kepada Musa. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak Zelafeyat itu benar. Mereka mewakili suku mereka berbicara dan mereka berbicara atas suku mereka. Saya percaya dalam 12 suku ada kaum atau suku, ada atau keluarga, ada yang tidak ada anak laki-laki, dan bersamaan menghadapi perkara ini, dan siapa yang berani angkat bicara tentang hal ini.
Dia menolong banyak orang menyelesaikan perkara ini dan tidak membuat banyak orang kecewa atau keributan. Jadi nama mereka diingat sebab mereka bangkit berdiri untuk menghadapi Allah. Bukan di belakang yang membuat keributan. Jadi Allah berkata perkataan mereka benar. Oleh karena mereka, seluruh suku dalam Israel ada menjadikan ketetapan di Israel, anak perempuan mendapatkan milik tanah pusaka. Dan di sini diteruskan dari generasi ke generasi. Kemudian firman Tuhan kepada Musa, memang engkau harus memberikan milik tanah pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Memang kamu harus keputusan. Nanti pembagian milik tanah harus dibagikan kepada mereka. Dan engkau harus memindahkan kepadanya atas khas milik pusaka. Kemudian harus kepada orang Israel, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah memindahkan hak atas pusakanya kepada anaknya perempuan. Kalau tidak ada perempuannya, maka diberikan kepada saudaranya yang laki-laki atau sepupu. Kalau tidak memiliki saudara laki-laki, maka harus diberikan saudara lelaki ayahnya atau paman. Kalau ayahnya tidak memiliki anak laki-laki, maka harus diberikan kepada kerabat yang terdekat. Ini perkara dari Boas. Mengatakan kita suku Yehuda. Dia tahu pada waktu Lot berkata demikian, dia bukan kerabat dari Naomi yang terdekat, tetap sehingga dia dengan sendiri untuk melepaskan hak milik tanah mereka. Jadi Boas baru bisa demi untuk Ruth, untuk Naomi mendapatkan tanah milik mereka. Dan ini ketetapan bagi orang Israel yang tetap itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka punya kerendahan diri, punya pengetahuan, kerendahan hati. Yang merendahkan diri, Musa mendengar perkara ini, dia tidak sendiri membuat perkara, mengambil keputusan perkara, tetapi disampaikan kepada Tuhan, dan dia di situ mengingatkan akan para anak-anak perempuan ini, dia Allah yang baik. Yang harus diumumkan tentang milik tanah pusaka telah dikatakan di kitab Bilangan, yaitu menurut jumlah suku, bangsa, tanah milik pusaka dibagikan kepada mereka. Ini semua diberikan kepada anak laki-laki. Yang jumlah banyak diberikannya banyak, sedikit demi juga diberikan sedikit. Ini adalah ketetapan. Tetapi dalam ketetapan ini juga harus menyelesaikan yang secara ada kespesialan. Dengan bergembira ada 5 anak-anak perempuan ini, anak sendiri menyelesaikan perkara ini. Dari sebagian dari keputusan dalam hukum, mereka sendiri harus mengumumkan satu cara keputusan yang baru. Di poin yang kedua, menyatakan tentang Musa dengan pemimpin Israel. Ayat 12 sampai dengan 23. Perkara ini sepertinya telah selesai. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim. Yaitu di luar tempat
gunung di luar tempat itu, di luar tanah perjanjian, termasuk Gunung Nebo di situ. Sekarang dikatakan untuk menerima tanah pusaka. Kemudian Allah berfirman kepada Musa, "Pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel." Ini penghiburan yang terbesar bagi Musa. Semua orang tidak bisa masuk, Musa tidak bisa masuk, tetapi kamu bisa naik di atas gunung dan melihat. Setelah kamu memandang, kamu juga akan dikumpulkan dengan kepada leluhurmu. Kamu harus tahu betapa indahnya tanah yang diberikan kepada umat. Kemudian kamu akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama dengan Harun abangmu dahulu. Artinya di generasi sekarang dia akan meninggal. Kemudian Allah kembali berkata, di atas air, batu yang mengeluarkan air, Musa tidak menyatakan kekudusan di depan mata mereka, di depan umat. Kemudian di situ siapa yang membawa umat bangsa ini kepada milik tanah pusaka yang indah? Di sini kita melihat jiwa Musa bertambah dewasa. Dia tidak peduli apakah sendiri bisa masuk tanah Kanaan, dia berhitung, tetapi yang ia pedulikan para umat ini, adakah orang yang memimpin mereka. Jadi hati seorang pemimpin, hati mereka ada pada jemaat yang dipedulikan, yang yaitu perkumpulan domba-domba, adakah pengembala mereka, dan bagaimana dia menyapa Tuhan. Di ayat 16, biarlah Tuhan Allah dari segala makhluk mengangkat atas umat ini seseorang. Di sini begitu banyak orang yang keluar masuk. Kamu melihat roh masing-masing manusia. Kamu akan melihat siapa yang menjadi pemimpin bagi mereka. Orang melihat sesama itu menurut mungkin melihat penampilan. Mungkin dia tinggi besar, perkasa, cocok untuk sebagai pemimpin, tetapi Tuhan, Engkau melihat roh mereka, kamu tahu siapa yang bisa diangkat. Yang Musa pedulikan yaitu perkumpulan domba-dombanya, siapa yang memimpin mereka. Dia tahu hanya Allah yang tahu, yang melihat. Bukankah Musa di situ ada penolong yaitu Yosua? Kita melihat di sini Musa tidak mengatur baginya sendiri, tetapi dia untuk perkumpulan domba-dombanya, dia di situ yang mengembala. Waktu kalau hanyalah Tuhan Allah roh segala makhluk mengangkat atas umat seseorang ini untuk menuntun mereka agar jangan sampai domba-domba ini jangan sampai tidak mempunyai gembala. Dia tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kumpulan domba-dombanya yang mengembalakan. Dan secara terbuka dia membuka perkara ini di hadapan Tuhan. Kemudian berkatalah Allah kepada Musa, lalu firman Tuhan kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Dalam puluhan ribu orang, Tuhan melihat Yosua yang penuh dengan roh. Kamu boleh meletakkan
tanganmu di atasnya, dia bisa menjadi seorang pemimpin, dan pergantian jabatan pun di situ dilakukan. Memang dia punya roh Allah, tetapi dengan tindakan ini Allah lebih lagi mengurapi Yosua agar dia menjadi diurapi, agar Yosua lebih lagi menjadikan seorang pemimpin yang penuh dengan urapan Tuhan. Di sini bukan atau diatur antara Yosua dan Musa, bukan mereka atur sendiri, tetapi Allah menyuruh dia berdiri di depan Eleazar dan di depan segenap umat untuk memberkati dia atau memberikan perintah kepadanya atau mengangkat dia sebagai pemimpin. Dan 20, berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, yaitu kewibawaan sebagai pemimpin. Di sini sebagian, bukan semua kewibawaan diberikan kepada Yosua, sebab tubuh Yosua belum bisa memakai jiwa seperti Musa, tapi dia diangkat sebagai pemimpin. Kewibawaan Yosua itu diteruskan lewat meletakkan tangan di atasnya dengan berkat memberkati Yosua. Dan Yosua sebagai pemimpin, dia harus membawa para rakyat keluar masuk dalam perang, harus terus menghadapi peperangan, maka jiwanya akan terus bertambah dewasa dan seluruhnya mendapatkan di situ kewibawaan, dan supaya segenap umat mendengar dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar, dan atas titanya mereka masuk beserta semua orang Israel dan segenap orang itu. Dia bukan pemimpin yang seenaknya sendiri, tetapi dia harus merendahkan diri di hadapan imam yang dipilih oleh Allah, dan imam bukan menurut keputusannya atau keinginannya untuk menyuruh Yosua menuntun umat keluar masuk, tetapi harus menggunakan Urim dan Turim. Di hadapan Allah menjadi keputusan, di hadapan Allah untuk bertanya. Jadi Yosua juga tidak punya hak dan bukan keputusan pribadi, tetapi hanya apakah dia bersedia mengikuti Allah. Pada saat Imam Eleazar menggunakan Urim bertanya kepada Allah, apapun hasilnya, Yosua menuntun para rakyat keluar masuk dan harus menurut titah yang disampaikan dari Eleazar. Jadi pemimpin bukan pemimpin yang dipilih secara pribadi, perorangan atau pribadi. Dia bukan juga karena karunia atau talenta pengalaman dia dipilih menjadi pemimpin, tetapi Allah yang memimpin dia, dan juga harus taat di hadapan Imam Eleazar, taat di hadapan imam yang menanyakan keputusan dengan Urim. Kemudian di situ Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di hadapan Eleazar di depan segenap umat itu. Satu hal yang indah, Yosua yaitu juga orang yang yang ada di dalam hati Musa, tetapi keputusan itu diserahkan bagi Allah, dan semua proses
itu dengan jelas di hadapan Tuhan, dan ini bukan perorangan tetapi secara umum meletakkan tangan di atas kepalanya dan memberkati dia dan menyatakan apa yang Tuhan firmankan kepada Musa. Apa yang dimasuk keluar dan masuk, teks Cina keluar masuk, tetapi dalam kitab Ibrani itu sangat panjang, yaitu dengan atas tita mereka keluar dan atas tita mereka masuk, yaitu membawa pasukan laskar Israel untuk keluar masuk menurut firman-Nya, atas atau titah Tuhan keluar masuk. Orang Israel tetap menjadi laskar. Mereka bukan tamasya ke tanah Kanaan, tetapi mereka harus berperang. Mereka harus mendapatkan tanah perjanjian Tuhan. Dan kita melihat Allah menyuruh Musa melakukan dua hal yang indah, dan Musa melakukan dengan sangat baik. Perkara yaitu untuk anak-anak perempuan Zelofehad, dan juga untuk mendapatkan tanah milik pusaka untuk pemimpin penerus. Ini bukan menggunakan kekuatan mereka sendiri, dan juga para anak-anak perempuan dengan merendahkan diri di hadapan Musa. Dan kita pun tahu di gereja sekarang juga banyak perkara yang terjadi. Dan kami bersyukur ada MG Leader. Setelah menara doa, mereka di situ menjawab para perkara yang dipertanyakan dalam jemaat, dan perkara yang bisa dijawab mereka jawab. Dan terhadap perkara yang kita tahu pun itu hanya sedikit, kita cuma mendengar setengah-setengah dan tidak bisa mendengar sebagian lagi. Tetapi yang kita dengar, kita bawa di hadapan para MG leader kita atau penilik gereja. Perkara ini harus dijawab. Sesungguhnya ini bukan perkara dia pribadi. Dan kalau kita mendengar kabar ini, pada itu banyak para pemimpin atau umat di situ harus memberi dorongan untuk langsung bertanya kepada Musa. Dan lagi pula apa yang didengar itu belum tentu perkara sendiri, dan juga belum tentu bisa didengar secara jelas semua. Seperti berkata kepada kamu, cari Pastor Josan atau para penilik gereja lainnya. Mereka di majelis gereja, mereka tidak mau pergi sebab merasa mereka sibuk. Jangan membuangkan waktu. Jadi saya pikirkan 5 anak-anak perempuan ini, mereka bersatu. Kekuatan mereka sangat besar, dengan leluasa, dengan menari depan, dengan ada tindakan datang di hadapan mereka, bukan di dalam hati mendengar banyak desas-desus hati tidak enak, tetapi langsung bisa muka ketemu muka perkara ini disampaikan. Tapi di situ kamu akan menemukan banyak perkara belum tentu ada hubungan langsung denganmu, dan bagaimana orang untuk menjawabmu. Kita harus sungguh-sungguh sebagai orang yang bermasalah sendiri, kita nyatakan perkara yang kita hadapi, bukan sebagai wakil orang lain. Dan kita
sebagai para pastor bersedia untuk menjawab kalian. Tetapi mengapa ada keributan? Yaitu waktu kita menyatakan pohon kehidupan, maka banyak perbincangan atau perdebatan tentang pohon yang jahat dan pohon yang tentang yang baik. Selalu menjadi menghakimi mana yang benar, mana yang tidak. Musa melakukan hal yang baik, yaitu dia menyatakan perkara di hadapan Tuhan. Kalau bagi saya juga, kalau bukan langsung perkara, saya pertanyakan hal ini kepada Tuhan. Kita mendorong kalau orang yang bersangkutan langsung bertemu dengan Musa. Mari kita menyembah Tuhan kita. Kita bersama berdoa untuk kehidupan kita.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Allah kita layak untuk dipuji, yang mengutamakan kehidupan kita. Saudara semua, kita bersyukur atas Tuhan yang mempedulikan kehidupan kita. Berikan pujian kepada kita. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau memberikan hidup kami jalan keluar, dan dalam menghadapi kesusahan Kamu punya solusi, punya jalan keluar. Dan di dalam kehidupan kami yang lemah, Engkau yang menyelamatkan kami dalam kesusahan. Engkau memberikan kami harapan. Saudara semua, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Allah kita. Satu kesaksian yang sangat baik, di mana putri-putrinya Jelah Fehat datang di hadapan Musa, dan akhirnya di situ Musa menyelesaikan perkara mereka dan menyelesaikan perkara dari kaum mereka. Saya tidak tahu, adakah di kalian takut pada pemimpin atau tidak percaya pada pemimpin? Adam dan perkara kamu ada cara pandangnya sendiri, kamu berada dalam yang benar dan atau yang jahat, atau kita terhadap pemimpin, adakah kita berani untuk saling menyatakan dan kita saling untuk mendoakan?
Bapa Surgawi, kami melihat di mana anak-anak perempuan dari Jalafehat, Tuhan, hidup kami dalam kehidupan pemimpin kami juga harus percaya bahwa mereka pun mendengar. Tuhan, buang segala ketakutan, mungkin ketakutan ini dari keluarga atau dari pemimpin di mana bersama mereka, dan sehingga kami disakiti. Tuhan, mohon hari ini lewat anak-anak perempuan pengalaman mereka, anak-anak perempuan Jalafehat ini dalam jiwa mereka untuk menolong kami semua agar hidup kami berani, tidak lagi dalam yang jahat atau yang buruk, agar kami pada saat kami tertuju pada Engkau yang menuntun kami. Dan kita pun berdoa untuk ketakutan yang ada di dalam hidup kita, dan juga kita berdoa hubungan kita dengan pemimpin kita serahkan pada Tuhan. Kita berdoa Tuhan Yesus, mohon Engkau buang segala ketakutan yang terhadap para pemimpin kami, apalagi dalam menghadapi para otoritas yang di atas kami. Tuhan, mohon Engkau buang semua rasa ketakutan yang ada di dalam hidup kami. Biarlah Engkau berkatilah kami agar kami tetap percaya kepada pemimpin kami di dalam Engkau, bahwa pemimpin kami adalah mereka pun adalah orang-orang yang mengasihi kami. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan pemimpin kepada kami. Di atas kami ada perlindungan. Dan di dalam ayat kami melihat Musa begitu mengasihi
para kelompok domba-domba ini, dan juga Engkau memberikan ketua sel bagi kami, dan sehingga kami bertemu dengan ketua sel dan kami digembalakan. Tuhan, kami bersyukur, dan semua kita untuk bersyukur atas ketua selmu kepada Tuhan bisa menjadi anggota selnya di bawah perlindungannya. Kamu bersyukur kamu bisa menghitung bagaimana dia menolongmu, dia memberi semangat bagimu. Janganlah kita menganggap bahwa pertolongan dari ketua sel mengembala itu adalah seharusnya, tapi kita harus bersyukur. Kita punya ketua sel, kita bersyukur pada Tuhan. Kita diberi akan ketua sel dalam hidup kita, bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih Engkau di bawah perlindungan kami digembalakan. Kami memuji Engkau di dalam kesusahan dalam hidup kami. Engkau lewat ketua sel mengasihi kami, dan Engkau memberikan ketua sebagai pertolongan bagi kami dan berkat dalam keluarga kami. Dan pada saat kami ada masalah dengan anak kami, ketua sebagai tempat untuk curahan hati kami, menolong kami dan memberi pendapat bagi kami. Tuhan, kami berterima kasih pada saat hubungan suami istri kami tidak bisa menyelesaikan, tetapi Tuhan, Engkau lewat ketua sel Engkau memberikan kami jalan keluar. Kami berterima kasih, semua ini anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan, Kau bersyukur dan berterima bukan hanya satu ketua sel, bahkan di dalam gereja kami mengalami bergembala. Kami bersyukur, kami terus untuk ada penggembala waktu kesakitan menghadapi masalah masa depan hubungan suami istri, bermacam kekurangan dalam hidup. Tuhan, Engkau memberikan penggembala bagi kami. Engkau memberikan penggembala agar aku digembalakan dan mendapatkan kebenaran dan hikmat. Bapa surgawi, aku bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Engkau Tuhan. Engkau mengangkat satu persatu ketua sel mengembalakan hidup hamba-Mu ini. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, Engkau memberikan pengembala kepada 611 dan segera menghargai dan semua ketua sel masuk dalam pengembalaan. Terlebih dahulu kami yang mendapatkan faedahnya. Kami berdoa kepada ketua dalam pengembalaan. Kami juga ada merasa akan ada gesekan, bahkan kami tidak, bahkan kami ada kekurangan. Dan bisa melihat Musa bagaimana menolong generasi yang berikutnya. Tuhan, kami tahu kami sebagai Tuhan kami banyak keterbatasan, mungkin kami disakiti, mungkin kami dalam pengambilan mengalami yang tidak baik sehingga kami membawa kebatasan sendiri. Kami sulit dengan seluruhnya terbuka kepada ketuasan mungkin, dan juga kami sulit untuk mengasihi seseorang. Begitu saya letakkan tangan di atas hatimu, atau kamu sudah mengembalakan kesusahan kita dalam mengembala, kita serahkan pada Tuhan. Kita kembali, kita bawa di hadapan seperti Musa. Dia bukan menurut kehendaknya, tapi dia bertanya kepada Tuhan, siapa pemimpin berikutnya. Bersama waktu kesusahan kita sampaikan kepada di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Dialah gembala kita, Bapa surga, Roh surgawi kita. Dan kamu berdoa untuk ketua selmu yang bagi belum menjadi berdoa untuk mereka. Kamu tahu kesusahan dalam hidupnya sebagai pendoa bagi mereka. Dan saat ini mari kita berdoa kehidupan kita, kehidupan suami kita bersama di hadapan Tuhan, bukan kekuatan saya, tapi di hadapan Tuhan, dengan connect dengan Tuhan untuk menuntun, membawa domba-domba kita. Tuhan Yesus
mengerti Bapak. Kami berdoa untuk ketua sel yang mengembalakan, telah berusaha untuk mengembalakan semua anggota sel mereka, telah memberikan waktu dan kasih mereka, tetapi di dalam mengembalakan banyak tidak mengerti, bahkan mengasihi anggota sel mereka merasa tidak dikasih, seperti merasa tidak ada waktu, bahkan tidak mendengar perkataan mereka. Ya Tuhan, Engkau hiburlah hati semua anggota ketua sel, bahkan yang tidak kuat, merasa tidak punya kebenaran, kurang, tidak cukup. Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, dan setiap ketua sel, Engkau tahu setiap ketua sel mereka pun ada Roh Kudus yang Engkau urapi lewat Tuhan. Hari ini Tuhan, kuatkan ketua sel mereka datang di hadapan-Mu menerima iman dan jiwa pengembalaan yang Engkau berikan kepada mereka. Mohon Tuhan, Engkau terus menuntun ketua sel, kuatkan iman mereka, dan yang disakiti Tuhan, Engkau tolong mereka dan kembali melihat kembali kasih dalam pengembalaan, dan tambahkan anggota sel yang setia pada mereka, yang membawa sukacita dan menerima kasih seperti Musa yang mengasihi domba-dombanya, bukan khawatir akan dirinya sendiri, tetapi mengasihi semua juga anggota sel dan termasuk keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami kembali pada saat kami connect kembali kepada Engkau kembali meluruskan pandangan kami dan panggil Engkau kembali bersatu. Tuhan, Engkau menolong kami dalam mengembal agar kami melihat bukan kami tetapi Engkau sendiri yang memberikan kepada kami. Jadi Tuhan, baik perkara besar atau kecil, kami kembali di hadapan Engkau dan bertanya kepada Engkau, connect dengan Engkau. Tuhan, kiranya agar kami sekelompok para saudara-saudara mengembala seperti Musa, dia merasakan indahnya mengembalakan dan mengembalakan generasinya agar terus di situ bertumbuh dewasa. Tuhan, mohon pada Engkau menuntun kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Engkau tolong kami, penuhilah kami lebih banyak lagi. Roh Kudus, penuhilah kami setiap kami di sini. Roh Allah memenuhi kita semua orang. Roh segala makhluk, Engkau mengenal kami setiap orang, dan yang semua Engkau pilih. Berilah jiwa sebagai ayah Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kami jiwa sebagai ibu, berikan kepada kami, dan roh yang berani kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati saudara-saudari semua, setiap orang pilihan Tuhan. Dia tidak menyesal. Kamu harus bangkit sebagai pengembala, sebagai bapa dari orang banyak dan ibu dari orang banyak. Kiranya Tuhan beri jiwa sebagai ayah ibu diberikan kepada kita untuk bangkit mengembalakan domba-domba Allah dan memimpin domba-domba Allah masuk dalam tanah perjanjian. Bangkit agar roh Allah menuntun kita, mengangkat kita setiap orang untuk bangkit mengembalakan, lebih dalam lagi mengerti hati Bapa sorgawi
lebih dalam lagi hati Bapa, Roh Allah, connect. Pada saat kita tahu semua itu adalah perintah Tuhan, kemudian dengan perintah Tuhan kita keluar dan dengan perintah Tuhan kita masuk. Kiranya Tuhan memberkati kita setiap orang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.